Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan pelajaran matematik. Kita masih lanjut materi bab yang keempat kemarin ya, tentang persamaan garis lurus. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, sekarang yang kedua tentang persamaan garisnya. Persamaan garis itu yang pertama kita cari bentuk-bentuk persamaan garisnya dulu ya. Bentuk persamaan garis itu ada dua. Yang pertama bentuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX. Nah, bentuk ini, bentuk Y sama dengan MX, berlaku untuk persamaan garis lurus yang hanya melalui titik O 0,0. Maka persamaan garisnya Y sama dengan MX. Ingat itu ya, hanya untuk titik O 0,0. Contohnya di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik O 0,0 dan gradien 2. Ingat yang kemarin, gradien itu simbolnya apa? Ya, M ya. Berarti kita ketahui di sini nilai M-nya atau gradiennya atau kemiringannya itu adalah 2. Berarti M-nya 2. Nah, kalau sudah M-nya diketahui, langsung kita masukkan ke rumus ini. Maka bentuk persamaannya Y sama dengan M-nya 2. Berarti jawabannya bentuk persamaannya Y sama dengan 2X. Selesai. Mudah ya. Ingat, ini hanya untuk 0,0. Berikutnya yang B atau yang kedua, persamaan garis yang bentuk persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Nah, di sini ada tambahan C-nya ya. Nah, di sini bentuk umumnya hanya berlaku untuk persamaan garis yang melalui titik 0,C. Jadi C-nya itu berupa konstanta, nanti berupa angka ya. Dan gradien M Y sama dengan MX tambah C. Di sini contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan memiliki gradien 3. Nah, di sini berarti nilai C-nya sama dengan 7. Ini ya, 0,7 jadi 0,C. C-nya 7, M-nya, gradiennya atau kemiringannya 3. Langsung kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Berarti Y sama dengan M-nya kita masukkan 3, X ditambah C-nya 7. Ya, jadi nggak ada yang perlu kalian hitung. Hanya kamu lihat cari C-nya berapa, M-nya berapa, langsung kita masukkan ke bentuk persamaannya. Yang kedua, menentukan persamaan garis. Nah, menentukan persamaan garis yang pertama, menentukan persamaan garis yang melalui satu titik. Titiknya sebagai X1, Y1 dan bergradien M ya. Melalui satu titik dan bergradien M, maka rumusnya Y sama Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 5,6 dan bergradien 3. Jadi di sini min 5-nya sebagai X1, 6-nya sebagai Y1 gitu ya. Dan ini 3-nya sebagai M atau gradien. Kita masukkan ke rumus ya. Nah, di sini X1-nya min 5, Y1-nya 6, M-nya atau gradiennya 3. Kita masukkan ke rumusnya. Y-nya tetap, Y1-nya kita ganti dengan 6, M-nya kita ganti dengan 3, X-nya tetap, X1-nya min 5 dikurang min 5 ya. Y dikurang 6 sama dengan 3. Ini kita operasikan, min kali min jadi plus ya. X tambah 5. Y dikurang 6 sama dengan kita kali 3 dikali X
3x. 3 dikali positif 5 berarti ditambah 15. Nah setelah itu yang ada variabel y nya tetap di sebelah kiri, selain itu pindah ke kanan, berarti yang pindah itu negatif 6 ya. Y sama dengan, ini kita tulis ulang, 3x ditambah 15 min 6 nya pindah ke ruas kanan, yang tadinya min jadi plus, jadi ditambah 6 atau positif 6. Maka Y sama dengan 3x, ini sendiri ya, nggak usah dioperasikan karena ada variabel x nya. Berarti yang kita jumlahkan hanya ini, 15 ditambah 6 sama dengan 21. Gitu ya. Ada juga yang bentuknya misalkan seperti ini. Jadi yang ada variabelnya digabung. Jadi di sini 3x nya kita pindah ke sini, min 3x ditambah y sama dengan 21. Ini sama ya, ini sama. Jadi kadang kalau bentuknya pilihan ganda, jadi ada bentuk persamaannya y sama dengan, atau seperti ini, min 3x tambah y sama dengan 21. Ada lagi min 3x tambah y, ini min 21 nya juga pindah, jadi min 21 sama dengan 0. Jadi 21 nya pindah ke kiri jadi min atau negatif. Jadi ini sama ya, ini sama nih semua dengan yang ini ya. Jadi kalian kalau bentuknya pilihan ganda, kalian lihat dulu bentuk persamaannya seperti apa. Jadi sama ini 3 ini ya. Yang kedua, menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Kalau tadi 2 titik ya, ada gradiennya. Kalau ini tidak ada gradiennya, melalui 2 titik, yaitu titik yang pertama sebagai x1, y1, dan titik yang kedua sebagai x2, y2. Maka rumusnya ini, y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Lihatnya banyak ya, tapi enggak. Kalau sudah kalian hitung, kalian jalani mudah kok ya. Di sini ingat, ini jangan tertukar dengan rumus gradien ya. Ibu hanya mengingatkan kalau kemarin ada juga gradien melalui 2 titik. Nah, kalau ini persamaan garis melalui 2 titik. Jangan sampai tertukar rumusnya ya. Contoh, tentukan persamaan garis. Nih, kalian baca soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 4,7 dan B min 3, min 1. Berarti di sini min 4-nya sebagai x1, 7-nya sebagai y1, min 3-nya sebagai x2, min 1-nya sebagai y2. Yuk kita kerjakan sama-sama ya. Sini ibu sudah nulis rumusnya. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada di sini. Y-nya tidak ada, kita tulis tetap Y dikurang Y1-nya 7 per Y2-nya min 1 dikurang Y1-nya 7 sama dengan X dikurang X1-nya negatif 4 per X2-nya negatif 3 dikurang negatif 4. Y dikurang 7. Nah, ini negatif 1 dikurang 7 negatif 8 sama dengan ini negatif jadi positif, X tambah 4 per ini jadi positif ya. Kalian tambahkan, ini menjadi min 3 tambah 4. Min 3 tambah 4 jadi 1. Ibu pindah ke sini ya. Y dikurang 7. Berarti ini 1 dikali Y kurang 7 ya. Setelah ini kita kali silang. 1 dikali Y dikurang 7 sama dengan min 8
dikali X tambah 4. Jadi kita kali silang ya. Berarti ini kalau dikali 1 tetap ya, Y dikurang 7. Ini kali lagi sama seperti tadi. Min 8 dikali X, min 8X. Min 8 dikali 4, min kali plus min. 8 dikali 4, 32. Maka Y sama dengan min 8X, sama kayak tadi ya. Ini di sini hanya variabel Y, berarti min 7-nya pindah ke ruas kanan. Ini kita tulis dulu, min 32 tambah 7, maka Y sama dengan min 8X. Min 32 tambah 7 berarti min 25. Berarti kalau mau dirubah seperti tadi, berarti X dengan Y-nya ada di ruas kiri. Kita pindahkan yang tadinya min 8X jadi 8X tambah Y sama dengan min 25. Atau mau semuanya, 8X tambah Y tambah 25 sama dengan 0 ya. Jadi pindah ke sini semua. Nah ini sebetulnya sampai sini sudah selesai. Kalian tidak perlu mengerjakan ini ya. Kalau nanti bentuk soal ibu esai dengan cara kalian sampai sini aja udah cukup. Nah ini ibu kasih seperti ini untuk bentuk pilihan ganda. Takutnya kamu bingung. Setelah kamu mendapat jawabannya ini padahal betul, tapi di pilihan ganda nggak ada. Kamunya bingung, padahal sudah selesai ya. Jadi bisa bentuknya seperti ini. Gitu ya, mudah kan? Nah, sebelum ke contoh berikutnya, masih tentang persamaan garis, kita pelajari dulu sekilas tentang gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Kalau ada dua garis yang saling sejajar itu berarti kalau miring ke kanan, berarti ke kanan semua, dua-duanya ya. Ke kiri semua, dan berarti dia gradiennya sama atau kemiringannya sama. Maka di sini M1 sama dengan M2. Jika dua garis yang sejajar, maka nilai gradiennya atau kemiringannya sama. Misalkan di sini M1-nya 3, maka otomatis M2-nya juga 3 karena kemiringannya sama ya. Yang kedua, gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus ini, dua garis ini seperti membentuk letter T ya, tegak lurus. Maka gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi gradien ke-1 dikali dengan gradien kedua, hasilnya harus negatif 1. Contoh, M1-nya 2, maka M1-nya gradiennya 2, maka M2-nya karena di sini positif, berarti M2-nya harus negatif. Negatif 1/2. Kita kalikan ya di sini. 2 dikali negatif 1/2. Nih. Positif dikali negatif, negatif. 2 dikali 1, 2. Dibagi 2, 1. Negatif 1. Hasilnya jadi negatif 1 kan. Nah ini berarti cara mudahnya gini, ibu kasih contoh lagi ya. M1-nya misalkan min 2/3. Min 2/3, maka M2-nya itu karena di sini negatif, berarti M2-nya harus positif. Kita balik saja angkanya, yang tadinya 2/3 jadi 3/2, karena kalau kita kali pasti hasilnya negatif 1. 3 kali 2, 1. 3 kali 2 juga 1. Ini juga sama ya, tinggal dibalik sebetulnya. 2 itu kan 2/1 ya. 2 itu kan sama dengan 2/1. Jadi kita balik, 2/1 jadi 1/2. Tapi diingat, salah satunya harus ada yang negatif. Kalau M1-nya positif, M2-nya negatif. Kalau M1-nya negatif, M2-nya positif.
Nah, ini masih tentang persamaan garis. Ini tentang menentukan persamaan garis, kita pakai rumus yang pertama nih ya. Jadi contohnya, tentukan persamaan garis yang sejajar nih, ada sejajar ya, ingat yang tadi Ibu jelaskan, dengan garis Y sama dengan 5X dikurang 6 dan melalui titik min 1,5. Jadi di sini kita jawab, kita cari dulu apanya? Gradien dari persamaan ini. Y sama dengan 5X dikurang 6. Ingat ini bentuk apa? Bentuk Y sama dengan MX tambah C ya. Berarti sih kita sudah tahu ini sebagai M atau gradiennya. Maka gradiennya 5. Berarti di sini min 1-nya sebagai X1, 5-nya sebagai Y1. Nanti kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Kita pakai rumus yang pertama tadi ya, yang melalui satu titik dan bergradien M, karena di sini ada M-nya. Kita masukkan Y dikurang Y1-nya 5. Gradiennya karena ini sejajar, oh iya Ibu lupa, karena ini sejajar, M1-nya 5. Maka otomatis M2-nya juga 5 ya. Jadi kita pakainya 5 tetap di sini. 5 X-nya tetap, X1-nya negatif 1 dikurang negatif 1. Y dikurang 5 sama dengan 5, ini jadi positif ya. Min kali min jadi plus, X tambah 1. Y dikurang 5 sama dengan, ini kita kalikan, 5 dikali X, 5X ditambah 5 dikali 1, 5. Gak muat, kita pindah ke sini. Jadi variabel min 5-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi Y sama dengan, ini kita tulis ulang, 5X ditambah 5, negatif 5-nya pindah ke ruas kanan, yang tadinya negatif jadi positif. Y sama dengan 5X-nya kita tulis ulang, karena ada variabel X-nya, jadi yang ditambahkan hanya ini, 5 tambah 5 sama dengan 10. Selesai ya. Ini untuk contoh yang berikutnya, masih persamaan garis. Contoh yang kedua deh ya, tadi ke satu udah, yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan tegak lurus. Nih, ini ada kata tegak lurus dengan garis 4Y dikurang X tambah 1 sama dengan 0. Kita jawab sama seperti tadi, jadi kita mencari nilai gradiennya dulu atau kemiringannya. 4Y dikurang X tambah 1 sama dengan 0. Kita cari gradiennya, kita rubah. Di ruas kiri hanya yang ada variabel Y-nya, selain itu pindah ke ruas kanan. Berarti di sini 4Y tetap di ruas kiri, negatif X pindah, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya ini 1 positif jadi negatif 1. Maka nggak boleh ada angka depannya ya, nggak boleh ada koefisiennya, jadi hanya Y. 4-nya jadi 1/4X dikurang 1/4, jadi dibagi, pindah ke sini. Nah, ini udah bentuk Y sama dengan, kalau udah bentuk Y sama dengan, maka gradien itu nilai yang melekat pada X atau nilai di depan X. Ini sebagai M1, M1-nya 1/4. Berarti kita harus mencari M2 karena ini tegak lurus. Ingat tadi gimana? M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Karena M1-nya positif berarti M2-nya negatif. Cara tadi tinggal dibalik, 1/4 dibalik jadi 4/1. 4/1 itu sama dengan 4. Jadi yang kita pakai itu gradien M2
1/4. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini sebagai X1, Y1. Kita masukkan ke sini. Y dikurang Y1-nya 4. M-nya kita pakai yang M2. Min 4. X dikurang X1-nya 3. Y dikurang 4 sama dengan kita kalikan satu-satu. Min 4 dikali X, min 4X. Min 4 dikali min 3 nih. Min dikali min plus. Jadinya tambah. 4 kali 3, 12. Maka Y sama seperti tadi. Ini min 4-nya pindah ke ruas kanan. Ini kita tulis ulang. 4X tambah 12. Jadi tambah 4. Y sama dengan min 4X 12 tambah 4 positif 16. Selesai ya. Nah, kalau ada yang masih belum paham, kalian buka lagi YouTube-nya ya. Kalian ulang-ulang videonya. Kalau masih belum paham juga boleh japri ke ibu ya. Setelah ini ibu akan kasih 4 soal, kalian kerjakan pakai cara difoto, kirim lewat Google Classroom gitu ya. Yang semangat ya nak ya. Ayo yang masih belum mengumpulkan tugas yang sebelumnya, ibu masih tunggu. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan, kalian tidak dapat nilai. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum.